terus berkembang dengan teknologi yang semakin canggih. Dan Indonesia mau tidak mau harus mampu beradaptasi dan menyiapkan diri dalam upaya mengambil peluang di revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam mendorong kebijakan industri di tanah air, sekaligus mengubah beragam aspek kehidupan dalam peradaban manusia. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentu kita harus melihat bagaimana industri bertransformasi memanfaatkan situasi sehingga membangkitkan kembali roda perekonomian nasional. Bagaimana Indonesia memandang revolusi industri 4.0 ini? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. COVID-19 masih menghantui beberapa negara. Penyebarannya yang begitu cepat dan tanpa pandang bulu mengakibatkan menjadi pandemi global. Sejumlah sektor manufaktur mulai melakukan transformasi bisnis, terutama yang mengarah pada penerapan industri 4.0. Hal ini didorong oleh upaya peningkatan produktivitas secara lebih efisien, apalagi di tengah fase adaptasi kebiasaan baru akibat dampak pandemi COVID-19. Setiap hari, dunia terus berubah seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Dan ini juga terjadi pada dunia industri yang semakin berkembang pada sektor teknik maupun teknologi produksi. Kinerja transformasi sekarang ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Membangun kesiapan industri 4.0 bukanlah pekerjaan sebentar. Butuh bertahun-tahun hanya untuk membangun kesadaran saja. Satu hikmah yang dapat diambil dari wabah COVID-19 ini adalah mempercepat timbulnya kesadaran perusahaan terhadap era industri 4.0. Dan ini adalah waktu terbaik bagi manajemen untuk mengubah pola kerja yang sudah biasa menjadi di luar kebiasaan. Implementasi industri 4.0 sudah pasti akan membawa banyak perubahan paradigma, mulai dari cara bekerja, transformasi teknologi, hingga peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Lalu apa strategi yang telah kita siapkan dalam menghadapi revolusi industri ini? Saya akan membahasnya bersama Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dari Kementerian Perindustrian, Dodi Widodo, melalui sambungan Zoom. Halo Pak Dodi, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Desi? Salam sehat selalu buat Mbak Desi dan Iya, Pak Dodi, teman-teman. work from office, work from home? Kebetulan saya sudah di rumah, jadi work from home. Work from home. Jadi kalau sekarang ini kan kita work from home lewat Zoom, wawancara juga kita lakukan lewat Zoom. Jadi ini mungkin cerminan dari bukan saja new normal, tapi sudah masuk ke industri 4.0 ya. Tapi Pak Dodi, Ya. sebelum kita bicara mengenai industri 4.0 ini, saya lihat tuh di Indonesia ini kita masih revolusi industri 1.0 saja belum tuntas, 2.0 saja belum tuntas. Kita masih banyak sekali mengandalkan industri kita itu berbasis istilahnya ya sumber daya alam, komoditas ya, dan juga produk-produk yang relatif low skilled atau tidak memerlukan keterampilan yang tinggi. Sementara kita sudah ditantang untuk mempersiapkan industri 4.0. Ini bagaimana Pak Dodi melihatnya? Realistis atau tidak bagi Indonesia yang memang masih sangat tergantung ya kepada agriculture-nya, kepada SDM-nya yang memang jumlahnya banyak tapi rata-rata low skill dan lain sebagainya. Ya, menurut kami industri revolusi 4.0 tidak bisa dinafikan untuk kita kejar dan kita tangkap sebagai sebuah kesempatan. Karena tanpa teknologi kita akan tinggal jauh di mana dunia sudah bergerak sangat cepat. Dan industri revolusi IR 4.0 ini akan sangat membantu Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya ke depan
khususnya pada tahun 2030 kita masuk untuk menjadi 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Jadi IR 4.0 tidak bisa kita hindari dan kita harus tangkap kesempatan ini untuk bisa kita implementasikan di semua sektor manufaktur, sektor industri. Dan apalagi kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan ketergantungan kita terhadap teknologi dan terhadap Internet of All Things ini kan semakin meningkat ya Pak Dodi. Kira-kira pelajaran terpenting dari COVID-19 ini yang kita bisa kebawa ke depan untuk seterusnya? Ya seperti kita ketahui pada saat sekarang industri yang misalnya kita tidak bergerak moving ke arah industri revolusi 4.0 di mana tenaga kerja kita sangat bergantung kepada tenaga kerja, tentunya akan sangat susah untuk bisa meng-catch up pertumbuhan ekonomi, khususnya kita tarik ke belakang utilitasi produksi itu tidak akan maksimal, di mana saat sekarang seperti kayak pandemi ini orang-orang masuk kerja aja udah takut dia. Even kita melakukan protokol kesehatan, nah bagaimana sekarang kita harus bisa mensiasati ini juga. Nah, salah satunya implementasi dari teknologi itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas, ya Mbak Desi ya. Itu Mbak Desi. Iya, memang produktivitas bukan saja produktivitas tapi efisiensi dan juga competitiveness. Kalau kita Indonesia tadi disebut ingin menjadi top 10 ya ekonomi besar pada tahun 2030. Sementara itu kita melihat bahwa asing misalnya lebih suka kalau mereka relokasi ke negara-negara tetangga kita karena dianggap lebih produktif, lebih efisien, tenaga kerjanya juga lebih andal dan dari segi ininya juga regulasinya juga lebih friendly lah terhadap investor. Ini tantangan terbesar Pak Dodi bagi Indonesia sendiri yang melihat kita tuh begitu kompleks industri yang kita miliki ini. Apa ke depan supaya kita bisa sukses mencapai industri 4.0? Ya, seperti tadi saya sampaikan, di sini tentunya nanti ada Departemen Pendidikan, Kementerian Perindustrian sendiri, Depnaker, malah Departemen Keuangan, dan kementerian-kementerian lain yang tentunya kita harapkan kita bersama-sama bersinergi, connected untuk mengakselerasi semuanya. Pandemi ini sudah memberi pelajaran bahwa kepada kita, connected terakselerasi implementasi dari teknologi. Dan kita bisa melihat bagaimana perannya teknologi di dalam masa pandemi ini. Pak Dodi, kalau kita lihat komposisi dari ekonomi di Indonesia ini masih banyak tergantung kepada small scale ya, UMKM, mikro, dan pengusaha-pengusaha yang sifatnya itu kecil. Nah ini bagaimana supaya mereka juga semua dalam jalur industri 4.0 ini, mengingat mungkin dari segi modal dan dari segi latar belakang mereka masih mau tidak mau perlu dibantu ya untuk upscaling dan upskilling dan reskillingnya. Ya pertama bagaimana sekarang teman-teman IKM tadi bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi ini. Tentunya kita pertama memfasilitasi dengan menggunakan digitalisasi, memasarkan produk-produk mereka, tapi bagaimana juga mereka bisa menggunakan dan membuat sendiri aplikasi-aplikasinya untuk bisa menawarkan atau ikut serta di dalam market digital untuk menawarkan produknya. Kita juga memberikan pelatihan selain kita memfasilitasi dengan pemasaran seperti kayak di program IKM ada Smart IKM. Nah itu yang kita lakukan selain kita memberikan pelatihan kepada para pengusaha industri kecil tersebut untuk memanfaatkan teknologi. Iya, penting sekali ya ini karena ya mau tidak mau justru dengan adanya pandemi ini banyak sekali justru mereka kehilangan pekerjaan ya. Nah, Pak Dodi kita istirahat sebentar tapi jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.
Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani lewat Zoom oleh Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dari Kementerian Perindustrian Dodi Widodo. Topik kita kali ini bagaimana kita menghadapi ya revolusi industri 4.0 yang sekarang tampaknya sudah mau tidak mau diakselerasi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana ketergantungan kita terhadap teknologi itu semakin lama semakin meningkat. Pak Dodi, tentu saja untuk kita mencapai revolusi industri 4.0 ini banyak sekali tadi disebut tantangan. Yang paling penting tentu saja menyiapkan SDM-nya. SDM yang memang istilahnya sesuai dengan kebutuhan revolusi 4.0. Nah, ini bagaimana? Tadi sudah disebut ya berbagai macam pelatihan misalnya khusus untuk UMKM dan mikro dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan kan kita mau tidak mau harus menciptakan dan mengelola SDM yang kreatif, yang inovatif, tapi yang juga memiliki akses terhadap konektivitas dan peralatan dan semua yang berkaitan dengan teknologi itu sendiri, Pak Dodi. Ini bagaimana? Ya, kalau SDM dalam rangka tidak hanya IKM aja ya, SDM dalam rangka peningkatan kemampuan manusia untuk bisa mengimplementasikan IR 4.0. Kalau di industri besar, kita kan kalau di Kementerian Perindustrian ini saya secara bertahap, di Kementerian Perindustrian kita memiliki sekolah-sekolah dan politeknik, baik itu yang ada di dalam kawasan maupun di luar kawasan, dalam rangka nanti implementasi industri revolusi 4.0 dalam rangka kemampuan manusianya. Nah, kalau tadi Mbak Desi bilang untuk industri kecil, tentunya kita juga mendorong startup dengan membentuk ekosistem solusi industri 4.0, di mana kebutuhannya kita bekerja sama dengan para provider. Contoh yang berhasil dengan salah satunya kita lakukan kerjasama dengan antara MSB dengan provider, dengan Nerobot, dorong inovasi juga. Yang tadi kita mungkin pernah dengar di mana MSB ini salah satu startup kita yang berhasil memenangkan award di Jerman, award Hermes. Nah, ini mereka sudah bekerja sama dengan kita coba gandengkan, khususnya Kementerian Perindustrian gandengkan dengan para provider untuk memfasilitasi ini semua, Mbak Desi. Iya, Pak Dodi sendiri melihat ini kan ada program vokasi tadi disebut dan juga link and match, mungkin magang di perusahaan dan lain sebagainya. Ini sudah berjalan dengan baik atau apakah pandemi ini justru membuat ini semua jadi istilahnya perlamban lah? Tidak, malah kita berjalan sangat cepat dengan pandemi ini. Pengalaman ini bisa menjadi pelajaran buat kita, di mana kita bisa mendorong semua sekolah-sekolah kita dan pelatihan-pelatihan kita mengimplementasikan industri revolusi 4.0, sehingga kita mau punya pengalaman lebih. Tentunya program ini sebenarnya kan kita sudah lakukan lama. Nah, sekarang dikawinkan dengan implementasi dari teknologi IR 4.0. Dan pandemi ini memberi pelajaran yang sangat baik buat kita. Perlu diketahui bahwa program-program kita selalu kehabisan stok. Begitu lulus, langsung diambil oleh perusahaan. Khusus untuk yang baik itu yang magang maupun yang program link and match, langsung habis di lapangan. Dan program ini sampai saat sekarang menjadi program yang paling berhasil dalam pembinaan SDM kita, Mbak Desi. Ya, tapi pada keseluruhan Indonesia sebenarnya kita masih punya masalah dengan pengangguran ya. Kita masih punya pengangguran sekitar 8% pertama. Kedua, setiap tahun kita tuh menghasilkan sekitar 3 juta ya yang masuk ke lapangan kerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, dengan adanya yang kita sebut ini revolusi industri 4.0 semua berbasis teknologi, bagaimana Pak Dodi memastikan bahwa otomatisasi efisiensi bukan berarti justru pengurangan lapangan kerja itu sendiri. Itu kan yang ditakutkan kan, mesin menggantikan manusia. Kita justru harus kebalikan, harus teknologi itu harus bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, ini bagaimana strateginya?
Ya, seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa pandemi ini tentunya mendorong mengakselerasi kita untuk digitalisasi. Kawan-kawan di rumah membuat digitalisasi untuk menjualkan produk-produknya juga. Walaupun permasalahannya seringkali industri kecil tersebut belum mampu atau mempunyai kemampuan membuat sendiri. Oleh karena itu, dengan kita memberikan pelatihan-pelatihan ini dan sekarang semakin banyak orang ingin mengimplementasikan digitalisasi ini sehingga secara keseluruhan akselerasi itu berjalan dengan cepat. Ya. Terkait dengan IR 4.0 dengan industri juga tentunya pengalaman pandemi ini mendorong semua industri untuk segera bisa mengimplementasikan industri revolusi 4.0. Nah, perlu diketahui ya tadi Mbak Desi pertanyakan, apakah IR 4.0 akan menutup mengurangi tenaga kerja ini? Tentunya tidak. Dengan IR 4.0 ini diimplementasi perusahaan, mereka juga akan meningkatkan akses pasarnya, akan meningkat, lalu juga dengan produktivitas juga akan semakin meningkat, sehingga industri juga semakin terakselerasi, yang kita harapkan juga tentunya akan menambah investasi-investasi baru, yang juga tentunya akan membantu penyerapan sumber-sumber tenaga kerja baru. Itu Mbak Desi. Iya, tapi misalnya dengan kita kan manufaktur merupakan salah satu penyumbang terbesar ya PDB kita dalam industri kita. Ya. Nah, sementara yang dibutuhkan saat ini di manufaktur kan padat karya. Tapi kalau misalnya dengan adanya digitalisasi, otomatisasi dan lain sebagainya, berarti bentuk-bentuk pekerjaan yang tersedia untuk tenaga kerja kita ya otomatis juga berubah kan bentuknya. Pastinya seperti itu dan pasti akan menyesuaikan, tapi tidak bisa kita menafikan bahwa teknologi ini pasti akan mempengaruhi, tapi tentunya teknologi ini juga akan memberi kesempatan baru, ya, kesempatan baru dan peluang-peluang yang tadi saya sampaikan adalah investasi baru, sehingga investasi itu akan semakin masif, semakin membuka kesempatan baru untuk bisa bekerja. Baik Pak Dodi, kita istirahat sebentar, tapi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar dan lewat Zoom kita sudah terhubung dengan Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dari Kementerian Perindustrian Dodi Widodo. Topik kita kali ini Indonesia menghadapi revolusi Industri 4.0. Dihadapkan kalau kita bisa berhasil mengimplementasikan Industri 4.0, kita memiliki tenaga kerja yang jauh berkualitas, yang produktif, yang kompetitif, tentu efisien dan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah sehingga kita juga siap pada tahun 2030 menjadi salah satu ekonomi 10 besar ya di dunia. Pak Dodi, tentu saja pemerintah sangat serius ya dengan revolusi industri 4.0 ini, sudah ada roadmap-nya Making Indonesia 4.0, ini nanti yang akan dibawa ke ajang pameran industri terbesar di dunia Hannover Messe. Tapi yang saya ingin mungkin tanyakan, ini juga observasi ya, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita lihat ada industri-industri yang memang jatuh ya karena pandemi, karena tidak ada pergerakan lah istilahnya, seperti transportasi dan tentu saja pariwisata dan yang berkaitan dengan jasa. Tapi ada juga yang naik daun ya, misalnya yang berkaitan dengan kesehatan, tentu saja berkaitan dengan obat-obatan. Nah, ini kan merupakan pelajaran yang bisa diimplementasikan untuk roadmap ke depan Making Indonesia 4.0 ini. Ini bagaimana Pak Dodi supaya kita betul-betul bisa mendapatkan benefit dari krisis ini? Oke. Saya sedikit mundur Mbak Desi, pada saat Industri Revolusi 4.0 di launching pada Februari 2018, di mana dalam roadmap kita tetapkan 5 sektor prioritas, yaitu industri makanan minuman, industri otomotif, industri elektronika,
industri tekstil, dan industri chemical. Nah, di pandemi ini kita mendapat pelajaran penting di mana kita kewalahan untuk APD, mencari alat kesehatan, lalu obat-obatan. Seperti kita ketahui, kita sangat kesulitan mencari bahan baku untuk obat-obatan, di mana 90% kita masih impor. Nah, lalu juga untuk APD seperti itu, dan ini memberi pelajaran buat kita sehingga roadmap yang telah kita tetapkan 2018 lalu kita coba sesuaikan dengan kondisi bahwa ini ke depan kita tidak bisa seperti ini, sehingga menjadi perhatian Kementerian Perindustrian untuk meredesain lagi roadmap yang telah kita tetapkan dengan 5 sektor tadi, menambah 2 sektor yaitu alat kesehatan dan farmasi, sehingga kita di roadmap Industri Revolusi 4.0 yang diharapkan pada tahun 2030 itu kita bisa masuk 10 ekonomi besar menjadi 7 sektor tadi. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi farmasi dan juga alat-alat kesehatan, dan kita ketahui selama ini kita mengimpor ya. Ini justru bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk mengekspor ya ke depan, karena ini seluruh dunia akan membutuhkan hal yang sama. Karena seluruh dunia mengalami ya pandemik yang sama dan memiliki kebutuhan yang dikatakan sama lah terhadap alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan. Iya, seperti kita ketahui sebenarnya potensi farmasi kita itu sangat kuat, bahan baku kita juga sangat kuat, dan alat kesehatan juga kita sangat kuat. Cuman permasalahannya kita sepertinya terlena selama ini dengan import-import barang-barang tersebut, dan pandemi ini memberi pelajaran buat kita ya. Contohnya aja lah Mbak Desi, seperti ini. Pada saat pandemi kita mencari ventilator aja kita bingung. Ya. Nah, pada saat itu karena kita terdesak, ya orang Indonesia kalau kepepet langsung jadi berinovasi sangat tinggi. Kita saat sekarang sudah bisa membuat ventilator, baik itu yang dari low end sampai dengan yang high end, kita buat sendiri, ya, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di Indonesia. Coba bayangkan dengan nanti apabila Industri Revolusi 4.0 ini kita tetapkan, kita kerjakan, karena produk-produk ini tidak bisa dilakukan dengan sumber daya manusia yang seadanya. Nah, ini mungkin dengan implementasi dari Industri Revolusi 4.0 ini tentunya akan mendorong produksi ini menjadi masif, dan tentunya kita akan bisa mengekspor ke negara lain. Contohnya APD kita mengekspor sekarang. Ya, kita mengekspor sekarang. Ya, dan kita juga kan tadi disebut salah satu dari primadona manufaktur kita kan busana dan tekstil. Ini kan bisa difokuskan untuk ya APD dan juga masker dan lain sebagainya. Nah, ini saya lihat juga bisa memanfaatkan yang UKM itu juga kan, karena ini merupakan sesuatu yang tidak terlalu sophisticated lah istilahnya, tidak terlalu rumit ya untuk memproduksinya Pak Dodi, dan bisa menciptakan dan membuka lapangan kerja yang baru kan? Ya, tentunya kan segmen pasar akan menentukan Mbak Desi ya. Bagaimana kalau yang tadi Mbak Desi bilang, tentu Mbak Desi dari tadi kan penekanan ke industri kecil terus. Ya, oke. Karena penting ini, karena mereka yang biasanya paling terdampak. Ya, 90% ini juga memang industri kecil ya. Tentunya segmentasi nanti produk-produk industri kecil ya, tentunya dengan kita backup dari Kementerian Perindustrian dengan dukungan peningkatan kualitas dari produk-produk mereka, tentunya kita bisa mendorong mereka menggunakan, misalnya kalau IR 4.0 kan ada tahapan-tahapannya. Misalnya dia nanti bisa kita dorong dalam menggunakan pemasaran dengan digital. Ya, tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita melatih startup untuk membantu mereka bisa menjual dengan produknya dengan berbagai teknologi online dan digital tadi. Nah, itu Mbak Desi, salah satunya itu. Nah, kalau tekstil memang ini sangat bervariasi dan segmentasi kelas tingkatannya juga sangat banyak. Dan kelemahan daripada industri tekstil kita dengan rantai supply global itu agak terputus. Terputus ya Pak Dodi?
agak kita belum bisa masuk secara intens ke rantai supply global. Itu ada tapi hanya beberapa dan IKM kita belum. Jangankan untuk global, di dalam pun juga kita masih ada hambatan untuk menyambungkannya. Ini yang menjadi PR kita ke depan. Iya, makanya penting ya Apalagi untuk ikut seperti dalam Hannover Messe ini kan, untuk memperkenalkan Indonesia, untuk menjalin kerjasama dan membuka pasar-pasar baru ya, dan juga meningkatkan kualitas produk-produk yang kita jual atau kita ekspor ke luar negeri. Pak Dodi, kita istirahat sebentar, tapi perjalanan kita masih cukup panjang ya. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar lewat Zoom. Saya ditemani oleh Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dari Kementerian Perindustrian Dodi Widodo, dan di studio di samping saya dengan Country Digital Transformation Schneider Electric Indonesia, Fadli Hamsani. Topik kita kali ini, Indonesia menuju revolusi 4.0, dan Schneider Electric Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang telah melakukan transformasi digital terhadap perusahaannya. Pak Dodi, sudah ada Pak Fadli juga di studio. Pak Fadli, halo, apa kabar? Baik, ada juga Pak Dodi di sini. Tadi Pak Dodi juga dan saya sudah berbincang banyak mengenai visi misi Indonesia dengan ambisi menjadi salah satu negara top 10 lah pada tahun 2030, negara ekonomi terbesar. Tentu saja harus melakukan berbagai macam transformasi yang jelas. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, transformasi digital sudah dilakukan, diakselerasi, tapi ini harus meliputi semua, dari manusianya, dari teknologinya, dan dari macam-macam lah, budayanya, ekosistem kalau kita sebut. Nah, Fadli, ini Schneider Electric sudah berapa lama melakukan transformasi digitalnya terhadap perusahaan? Kita di Batam, di salah satu factory kita di Indonesia, kita ada 3 factory di Batam tepatnya. Kita sudah melakukan transformasi digital sejak akhir 2017 sebenarnya, Mbak Desi. Jadi triggernya betul, sudah 3 tahun. Dan sekali lagi ini bagian dari journey, dan kita sudah menerapkan key teknologi industri 4, di mana point of seperti Internet of Things, kemudian machine to machine communication, artificial intelligence, termasuk juga augmented reality dan lain-lainnya, yang kita lihat pastinya ini memberikan dampak positif terhadap bisnis ya. Ya, harusnya lebih efisien, lebih produktif. Tapi apakah ini sesuatu yang mudah dilakukan atau sulit, atau bagaimana? Dan apa-apa saja persisnya yang diimplementasikan, apa yang ditransformasi, apa yang dijadikan berbasis AI atau robotik ataupun augmented reality yang tadi disebut. Kami beruntung di Schneider karena kita merupakan perusahaan teknologi. Artinya kita memiliki pabrik di Batam, tetapi Schneider Electric sendiri merupakan energy management specialist dan industrial automation specialist. Nah, di sana proses produksi kita, jadi kita melakukan transformasi digital sudah end to end, mulai dari supplier, kemudian manufaktur kita sendiri, sampai ke distribution center kita. Jadi lebih gampang lah, karena mindsetnya memang sudah teknologi oriented. Benar sekali, Mbak Desi. Jadi dari segi SDM-nya juga tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan, atau bagaimana, apa tantangan terbesar pastinya ini menjadi sebuah keharusan, Mbak Desi. Pada saat kita sudah mengimplementasikan transformasi digital, hal yang kami yakini bahwasanya transformasi digital ini memiliki 3 aspek utama. Yang pertama adalah bisnis sebagai driver, kemudian teknologi sebagai enabler, dan juga people ataupun organization ini menjadi raw untuk sustainability-nya, menjaga keberlangsungannya. Nah, makanya program yang kami lakukan tidak hanya adopsi teknologi atau mengimplementasikan teknologi, tapi juga kita melakukan upskilling, reskilling, yang kami yakin ini bisa menjamin ya untuk keberlangsungan industrinya pada saat kita mengimplementasikan teknologi. Jadi 3 hal itu, tapi key drivernya itu apa yang membuat perubahan atau transformasi ini menjadi successful, menjadi berhasil, Fadli? Yang pertama, di situ ada memang kemauan, kebutuhan, tapi di situ juga ada inovasi, betul. Tapi ada juga mungkin ya
platformnya itu sendiri. Benar sekali. Tadi saya sampaikan bahwasanya drivernya harus tetap bisnis. Transformasi digital bukan fancy teknologi. Kita latah dengan mengimplementasikan teknologi dan sebagainya. Pasti bukan itu yang diharapkan oleh industri. Nah, yang kita lakukan di sana adalah kita melihat adanya pain point, adanya non value added yang masih bisa diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi. Nah, Tanpa mengurangi jumlah tenaga kerjanya. benar sekali. Nah, yang kita selalu lakukan adalah melihat sudut pandang yang jelas saat ini di mana poin-poin yang masih bisa dilakukan, improvement, productivity, efisiensi, dan lain-lainnya menggunakan teknologi yang sudah ada. Yang sangat menarik sebenarnya Mbak Desi pada saat pandemi saat ini loh. Artinya apa yang terjadi adalah kita, Schneider, merupakan perusahaan yang memang sudah berinovasi dari sebelumnya dan juga kita sudah memperlakukan 3 tahun belakangan ini flexible working. Jadi kondisi seperti ini kita sudah siap. Jadi bukan gitu. krisis ya, karena ini jadi business as usual, tapi mungkin diakselerasi saja kan. Betul sekali, betul sekali. Tetapi walau bagaimanapun kita harus tetap bisa mempersiapkan diri ya untuk menghadapi unpredictable world kan. Ya. Katakanlah seperti itu. Di Indonesia tadi Pak Dodi mengatakan kan kita punya Making Indonesia 4.0, ada roadmap-nya supaya kita juga bisa sukses mengimplementasi revolusi industri 4.0. Tapi dibanding dengan negara-negara tetangga kita, itu bagaimana Indonesia dalam mengimplementasikan industri 4.0-nya? Memang kita kalau dari segi pengguna teknologi, orang Indonesia kan terkenal sosmednya. Itu mereka sangat tinggi ya, sangat aktif. Online shopping, semua berbasis online itu sudah berjalan dan semakin menjadi sesuatu yang normal lah. Istilahnya startup juga banyak. Tapi secara keseluruhan bagaimana Fadli sendiri melihat? Ya, ini cukup menarik. Saya sudah mengikuti program Making Indonesia 4.0 ini semenjak tahun 2018. Di mana kita melihat inisiatif-inisiatif pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian khususnya dengan launching beberapa program Indonesia Readiness Index dan lain-lainnya ini dalam rangka untuk mempersiapkan itu. Dan saya yakin ini merupakan sebuah journey di mana kita sangat bisa melihat sekali dari informasi yang kita dapatkan juga bahwasanya startup tumbuh besar di Indonesia, startup teknologi. Artinya antusias industri, kami sendiri sebagai pelaku industri, dan kebetulan saya juga bertemu dengan ya kurang lebih mungkin 2.000 perusahaan selama 2018 sampai 2020 kemarin, baik itu fisikal ataupun virtual, di mana antusias dari pelaku industri untuk bertransformasi digital ini sangat besar sekali. Ya, antusiasme tinggi, tapi apakah kemampuan dan juga dari segi infrastrukturnya bagaimana? Ya, ini hal yang cukup menarik. Menantang. Ya, betul. Karena walau bagaimanapun infrastruktur itu dibutuhkan. Dan kita mengetahui di setiap industri ini memiliki level scaling yang berbeda-beda. Nah, makanya kami sebagai role model yang sudah melakukan transformasi digital memberikan beberapa masukan, informasi experience yang kami sudah pernah lakukan bahwasanya memang mengidentifikasi kebutuhan teknologi apa yang harus diterapkan di industri masing-masing ini sangat penting. Nah, ini ada 7 fokus kan sekarang tadi Pak Dodi mengatakan Making Indonesia dari 5 menjadi 7. Coba mungkin kita satu-satu, ada industri makanan dan minuman, misalnya industri tekstil dan busana, otomotif, kimia, elektronika, dan yang terakhir ada tambahan 2, alat kesehatan dan farmasi dan alat kesehatan. Coba mungkin secara global mengindustri 4.0, 7 prioritas, 7 fokus dari sektor-sektor ini bagaimana caranya? Taruhlah makanan dan minuman. Ya, benar. Yang pertama sekali memang kita bisa melihat kalau mulai dari skala industri kecil sampai industri besar di sektor makanan minuman, katakanlah seperti itu. Karena banyak sekali playernya itu yang kecil-kecil justru. Benar. Makanan dan minuman. Yang sudah dilakukan, yang kita lihat adalah bagaimana kita meningkatkan digital literasi. Kebetulan kami juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, mendampingi industri-industri kecil dan juga industri besar dalam bertransformasi dalam program-program yang mereka miliki. Kenapa? Karena awareness ini hal yang pertama saya yakin ini perlu dilakukan. Dan akses tentu saja. Betul sekali. Konektivitas itu penting sekali. Betul. Dan ini mungkin bagian dari apa yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal regulasi, mempertemukan player yang besar. Bagaimana juga kami diberikan responsibility sebagai National Lighthouse yang mungkin ada 3 National Lighthouse lagi yang saat ini sudah ditentukan oleh pemerintah
melalui segmen yang sudah ada di otomotif, ada di makan minuman, dan juga ada di kimia. Jadi masing-masing ada mercusuarnya lah istilahnya. Benar sekali. National Nah, Light harapannya Policy. memang Mbak Desi, Indonesia ini cukup besar. Jadi kita memerlukan sangat besar dengan negara-negara Betul. tetangga Nah, kita membutuhkan role model, kita membutuhkan mercusuar yang kita sebut National Lighthouse, yang nantinya harapannya industri-industri yang sudah melakukan transformasi ini bisa menggandeng industri yang lainnya, bisa memberikan pengalaman bagaimana caranya melakukan transformasi digital dan memberikan manfaat. Inilah yang harapannya nanti mungkin meningkatkan daya saing. Ya, role model penting ya, best practices penting ya. Yang Betul. penting nanti bisa direplikasi sehingga tidak harus menciptakan dari awal ya. Benar sekali. Ini sangat penting, tapi kita masih ada satu segmen lagi, kita istirahat sebentar. Pak Fadli dan juga Pak Dodi, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dari Kementerian Perindustrian Dodi Widodo lewat Zoom, dan di studio bersama saya Country Digital Transformation Schneider Electric Indonesia Fadli Hamzani. Topik kita implementasi dari revolusi industri 4.0. Memang kuncinya adalah tentu saja inovasi dan juga penggunaan terhadap teknologi dan the Internet of all things, apakah itu juga AI, artificial intelligence, automation, robotics, augmented reality, dan macam-macam. Jadi berarti mau tidak mau kita juga harus memiliki SDM yang memiliki skill yang sesuai. Sehingga mau tidak mau harus ada reskilling, upskilling, training, dan latihan dan digital literacy yang diperlukan untuk mengimplementasinya. Jadi tidak bisa business as usual, tapi harus belajar hal-hal yang baru. Ya, Pak Dodi, jadi kolaborasi, kerjasama, apalagi dengan pendidikan dan juga akademisi, kita udah ada BRIN kan, dan juga BPPT, saya lihat banyak sekali inovasi-inovasi pada zaman pandemi COVID-19 ini. Kuncinya itu ya Pak Dodi ya, mau tidak mau harus ada kolaborasi yang erat antara semua sektor-sektor dan juga stakeholder yang berkepentingan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Kementerian Perindustrian dalam mengimplementasikan IR 4.0 atau yang lainnya tidak bisa berdiri sendiri. Terlebih dalam rangka peningkatan upskilling dan reskilling tadi tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya inovasi bekerjasama dengan BRIN, pendidikan, Kementerian Pendidikan, untuk tenaga kerja juga dengan Kemenaker, tidak bisa berdiri sendiri dan harus kita bersama-sama berkolaborasi. Iya, dan juga tentu saja bersama perusahaan-perusahaan seperti ini, Schneider Electric ini yang telah menerapkan transformasi digital. Nah, ini bagaimana mungkin supaya direplikasi dengan perusahaan-perusahaan lainnya, dan insentif yang istilahnya lebih lagi diberikan supaya lebih banyak perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi dalam tenaga kerjanya. Mbak Desi perlu tahu bahwa awalnya Schneider hanya berdua lighthouse ya. Sekarang kita sudah nambah dan hampir semua sektor kita sudah ada dibantu sama teman-teman Schneider juga itu. Dan tentunya ke depan juga kita dengan ekosistem yang kita sudah bentuk, tentunya ke depan kita akan ada Schneider lain yang tentunya akan mempercepat pertumbuhan dalam rangka implementasi industri revolusi 4.0 ke depan. Iya, mercusuar yang lain ya. Ya. Dan mungkin Fadli ini supaya ada masukan juga ya kepada pemerintah, ini tidak ada salahnya menurut saya apa saja yang kira-kira yang bisa dijadikan saran. Saya lihat pemerintah juga punya keinginan untuk mempercepat segalanya, makanya ada Undang-Undang Cipta Kerja di mana regulasi dan segala macam bottleneck ataupun birokrasi akan dipangkas. Apalagi yang perlu dilakukan supaya bisa dipercepat revolusi industri 4.0 ini? Ya, memang kalau kita melihat yang pertama adalah pada saat kami melakukan transformasi digital, komitmen dari senior level management itu sangat penting dalam stage yang pertama dalam melakukan transformasi. Dan kita lihat kalau di Indonesia memang adanya program Making Indonesia 4.0 yang di launching oleh pimpinan negara, saya yakin ini menjadi pendorong yang utama seperti yang kami lakukan juga di perusahaan. Nah, hal yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan sumber daya manusia.
Artinya kalau kita melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu industri adalah mempersiapkan program untuk mengakselerasi upskilling dan reskilling. Dan ini sudah dikerjakan, sudah cukup atau masih perlu lebih cepat Saat lagi? ini kita atau sudah lebih melakukan beberapa ekstensif? program bersama dan kami sebagai National Lighthouse yang awalnya ditunjuk menjadi National Lighthouse Implementasi Industri 4.0 sudah melakukan hal yang cukup banyak bersama. Dan ini belum selesai pastinya, artinya kita terus akan mengembangkan bersama-sama dengan partner industri yang lainnya untuk bisa menunjukkan kesiapan kita. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwasanya di tahun 2019 kita sudah men-training transformation manager, mempersiapkan dari berbagai sektor industri, mengundang mereka melihat apa yang kita implementasikan, kemudian sharing bagaimana kami melakukan transformasi digital, kemudian juga menunjukkan teknologi apa yang kami implementasikan dan bagaimana mengimplementasikannya, termasuk juga mempersiapkan sumber daya manusia. Iya, dan juga tapi infrastrukturnya itu Betul sekali, penting betul sekali, sekali, dan Mbak Desi. akses ya, dan Benar juga sekali. pendampingan dan Ya, lain sebagainya. betul. Apalagi kalau misalnya digital literacy ini kan bukan hanya menggunakan gadget saja ya Pak Dodi, tapi harus paham misalnya membangun bisnis berbasis digital. Jadi harus paham pemasaran, paham istilahnya yang macam-macamnya. Nih Pak Dodi ya. Ngomong-ngomong, untuk menjadi National Lighthouse atau mercusuar ini apa kriterianya dan kira-kira apa yang dicari dalam perusahaan-perusahaan itu? Jadi sebagai contoh. Sebagai contoh, ya tentunya dia ingin mengimplementasikan pertama keinginan tadi Pak Fadli sampaikan bahwa ada keinginan dari industri itu untuk bisa lebih cepat, efisiensi dan produktivitasnya dalam rangka utilitas industrinya untuk ke depan lebih besar. Tentunya paling pertama di itu dulu. Kedua, ada keinginan dia mengimplementasikan teknologinya, dan mereka juga terutama di level working levelnya mereka ingin meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusianya. Yang paling akhir adalah bagaimana kita menghasilkan produk yang tentunya mampu berdaya saing dengan baik itu di lokal maupun di dunia nantinya. Ya, produk-produk yang memiliki nilai tambah lah, yang memang memerlukan skill tapi juga memerlukan istilahnya sesuai dengan kebutuhan pasar ya Pak Dodi. Saya lihat China itu mereka sudah tidak lagi fokus kepada produk-produk yang murah meriah, tapi sudah produk elektronik misalnya, ataupun produk-produk yang memang memiliki research maupun development yang kuat di balik itu. Kita harusnya bisa ke arah sana juga kan? Karena itu sejalan dengan implementasi Air 4.0, pemerintah tadi pernah kita di awal saya sampaikan bahwa pemerintah telah memberi insentif untuk research and development, di mana setiap perusahaan yang melakukan research development khususnya implementasi teknologinya nanti itu akan mendapat potongan pajak hampir 300%. Hampir 300% juga, ya. Hampir 300%. Lalu mereka perusahaan tersebut juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan pelatihan, pusat-pusat pelatihannya, dia akan juga mendapat potongan 200%. Kriteria yaitu yang jadi hal utama. Tadi saya juga ingin menyampaikan bahwa kriteria yang diperlukan untuk implementasi 4.0 ya tentunya pengalaman, kompetensinya dalam smart factory, juga memiliki jenjang transformasi digital. Dia harus tahapan-tahapannya harus diikuti ya. Tentunya tadi Pak Fadli sudah menyampaikan sebagai contoh, tentunya nanti Pak Fadli akan mendampingi tahapan-tahapan itu menuju untuk implementasi IR 4.0 ke setiap industrinya. Fadli, cukup atraktif insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi perusahaan? Ya, ini saya yakin apa yang sudah dilakukan ini dua hal yang cukup besar ya. Karena di dalam PP 45 yang disampaikan oleh Pak Dodi barusan tadi adalah dengan poin pertama terkait tentang R&D, artinya bagaimana kita memang dilihat
melakukan inovasi-inovasi digital terkait digitalisasi dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi. Kalau sekarang mungkin saya tambahin agility dan sustainability. Nah, ini menjadi sebuah daya tarik sebenarnya. Dan poin keduanya yang tidak kalah penting adalah di dalam PP 45 tersebut disampaikan terkait tentang sumber daya manusia. Artinya pada saat perusahaan melakukan kolaborasi bersama dengan akademik ataupun pusat pelatihan, melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan skill yang dibutuhkan atau yang kita biasa menyebutnya anticipation skill yang dibutuhkan terkait dengan digitalisasi, saya yakin ini menjadi dua hal penentu karena SDM dan juga mindset untuk terus berinovasi. Ya, dari segi target ya, 2030 kan seharusnya kita sudah masuk menjadi ke ekonomi ya, ke nomor 10 ya di dunia terbesar. Tapi implementasi industri 4.0 itu sampai kita berhasil ya istilahnya menerapkannya secara global, itu butuh berapa tahun? Apakah 1 dekade itu cukup untuk melakukan transformasi secara masif ini? Mungkin apa yang bisa saya jawab untuk pertanyaan tersebut adalah pentingnya kolaborasi. Artinya ini merupakan sebuah journey karena kita mengenal bahasa transformasi. Artinya transformasi merupakan sesuatu yang perlu dilakukan dengan sebuah kolaborasi yang cukup besar. Andil pemerintah, andil bisnis, andil akademik mempersiapkan sumber daya manusia dan sebagainya, ini akan menentukan seberapa cepat kita bertransformasi. Dalam skala kecil kami melakukan transformasi di perusahaan dalam kurun waktu 2 tahun, itu kita sudah bisa menunjukkan hasilnya. Tetapi pada saat kita mindsetnya kan sudah ada dari benar awal. Sekali. Ya, nah jika Mbak Desi meng-highlight bab mindset, artinya memang yang hari ini perlu kita siapkan adalah itu semua. Awareness dilakukan untuk berubah mindset. Pada saat kami melakukan upskilling atau reskilling bagi semua level, mulai dari operator, teknisi, sampai ke director sekalipun, yang kita lakukan upskillingnya tidak hanya masalah hard skill ataupun kompetensi Internet of Things, augmented reality, tetapi juga soft skill, digital attitude, problem solving, critical thinking, yang kami rasa ini merupakan bagian yang bisa mengakselerasi. Dan harus merupakan bagian dari pendidikan dari awal, sejak dini diberikan. Karena reskilling ini justru lebih susah ya, karena berarti kan harus ada perubahan mindset, apalagi bagi mereka yang sudah terbiasa dengan melakukan sesuatu dengan cara-cara tertentu ya. Benar. Kalau mungkin anak-anak muda sekarang, milenial dan lain sebagainya tidak ada masalah. Nah Pak Dodi, ini realistis kita 2030 berarti 10 tahun lagi ini. Ini semua sudah harus berjalan dengan yang kita harapkan industri 4.0-nya. Ya, kita harus optimis. Tidak ada pilihan lain seperti tadi Pak Fadli bilang. Kita harus optimis dan kita harus melangkah dengan mengikuti derap langkah dunia yang bergerak dengan cepat ini. Kalau kita tidak optimis, tentunya saya khawatir kita akan tertinggal. Iya. Dan kuncinya cepat ya, kita harus melakukannya dengan cepat, tidak boleh wasting time ya. Tidak boleh wasting time. Tadi Pak Fadli bilang dia dalam 2 tahun sudah mengimplementasikan pelatihan sebanyak 300. Nah itu yang kita akan pakai pengalaman-pengalaman itu, dan Schneider sebagai salah satu lighthouse yang kita tunjuk tentunya akan menumbuhkan mercusuar baru yang tentunya akan mempercepat implementasi Air 4.0 ini, sehingga pada tahun 2030 kita bersama-sama menikmati bahwa Indonesia masuk 10 besar ekonomi dunia. Iya, dan kita masih bisa menikmati bonus demografi itu, karena bonus demografi ini tidak akan selamanya, ini 10-20 tahun lagi sudah hilang ini kesempatannya. Iya, betul. Bonus demografi adalah sasaran. Selain kita target ekonomi ini, bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi ini pada 2030 setelah kita masuk 10 besar ekonomi dunia, kita manfaatkan bonus demografi ini, kita implementasi IR 4.0, lengkaplah kita siap 2045 menjadi negara maju. Iya, kita harapkan demikian karena 2030 ini hanya 10 tahun. 10 tahun itu cepat sekali berlalu ya, apalagi tahun 2020 ini sudah berlalu tanpa kita sadari. Menurut saya waktunya kita juga mengucapkan selamat tahun baru 2021 ya Pak Fadli dan juga Pak Dodi. Semoga tahun 2021 lebih baik, lebih membawa keberuntungan dan juga kita keluar dari krisis ini. Ya, Pak Fadli, Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru buat semua. Selamat tahun baru Pak Dodi. Ya. Pak Dodi. Mbak Desi, selamat tahun baru Pak Fadli, selamat tahun baru kepada masyarakat juga yang saya ingatkan selamat tahun baru, tapi jangan lupa
dalam rangka kita implementasi industri revolusi 4.0, maka mari kita bersama-sama beli, bangga, buatan Indonesia. Tanpa itu kita tidak bisa mengimplementasikan IR 4.0 dengan sepenuhnya. Jadi bangga beli buatan Indonesia. Bangga beli buatan Indonesia. Dan sekarang gampang sekali belinya semua online. Sekali lagi terima kasih Pak Dodi juga dan Pak belum tentu. Fadli karena Industri 4.0, Internet of all things. Ya, terima kasih dan juga demikian insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa selalu jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, hindari keramaian, stay safe, bye-bye, dan selamat tahun baru 2021. Bye-bye.